Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di tangan saya sekarang ada Hilo RS4 dan juga Z18 smartwatch. Baik Hilo RS4 ataupun Z18 smartwatch memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menggunakan panel AMOLED yang belum terintegrasi GPS standalone. Nah, harganya juga kalau saya perhatikan sih hampir mirip ya. Untuk Hilo RS4 masih sangat jarang ya yang jual di toko online Indonesia. Tapi di sini di Tokopedia ada nih yang jual, yaitu dari Bang Freddy dan statusnya pre-order. Lihat harganya 800.000. Begitu juga dengan Z18 smartwatch, masih lumayan jarang ya yang jual di Indonesia, tapi ada dan harganya jauh dari harga asal. Bahkan ini ada yang jual 3 juta, gak paham kenapa dia berani ngasih harga segitu. Tapi rata-rata mereka matok harganya itu di angka 1 juta ya. Jadi lumayan jauh dari harga asalnya. Yang mana harga asalnya tuh 700 ribuan dan dengan pajak jadi total ya sekitar 800 ribu. Hampir mirip dengan RS4. Jadi kedua smartwatch ini menurut saya pantas ya untuk saya versuskan karena harganya yang mirip dan juga statusnya sebagai AMOLED murah tanpa GPS. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau disclaimer dulu untuk smartwatch Z18 ini. Seperti yang udah saya katakan ya di video review, mungkin banyak yang nggak nyimak atau nontonnya di skip-skip. Saya dapat unitnya itu minus, jadi tidak ada kabel chargernya. Jadi bagi teman-teman yang suka nanya gimana cara nambahin musik, saya juga belum tahu karena kabelnya tidak ada. Dan kalau saya perhatikan di bagian setting, di sini ada USB mode. Di sini mass storage. Ini tuh berhubungan dengan kabel chargernya. Nah, kebetulan kalau ternyata di sini udah ada yang pakai Z18, silahkan share pengalamannya di kolom komentar. Gimana sih cara menambahkan file musik atau MP3 ya melalui kabel data tersebut atau kabel charger tersebut. Karena kalau saya cari di aplikasi Fitwinner juga tidak ada. Yang kedua, bagi yang suka nanya gimana kualitas baterainya, ketahanannya, saya tidak bisa ngasih jawaban karena ini setelah kemarin unboxing dan juga preview langsung saya matikan. Jadi gak pernah dipakai sama sekali. Saya gak mau baterainya habis ya untuk konten-konten seperti ini versus ya. Oke, sekarang kita lanjut. Dari bahasa desain kedua smartwatch ini berbeda. Z18 ini bentuknya bulat dan dia lebih gagah gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang suka bentuknya kotak dan juga kalem, RS4 lebih cocok. Jadi untuk desain ya kembali ke pilihan masing-masing. Untuk materialnya sendiri baik RS4 ataupun Z18 smartwatch udah menggunakan bahan frame metal dan finishing doff. Ini cakep karena finishing doff itu tidak akan mudah meninggalkan jejak sidik jari. Bakalan kelihatan tetap bersih. Dan bagian belakangnya sama-sama masih menggunakan polikarbonat alias plastik. Dan untuk tombol pengoperasiannya Hilo RS4 ada satu ya, ini di tengah. Ini menurut saya kurang eksentrik ya bentuknya. Coba kalau dia dibikin kotak aja itu lebih cocok sih daripada kayak gini terlalu menonjol gitu ya. Tapi bahannya ini menggunakan metal, cakep sih. Sedangkan Z18 memiliki dua tombol pengoperasian, yang satu di atas berfungsi sebagai tombol menonaktifkan dan menyalakan layar, dan juga sebagai tombol home. Dan tombol yang bawah berfungsi sebagai tombol menu. Untuk dimensi RS4 ada di angka 44,71 ya, 45 lah. Sedangkan Z18 smartwatch ada di 45,75, hampir 46. Jadi diameter kedua smartwatch ini yang lebih besar adalah Z18. Ketebalan Hilo RS4 ada di angka 11,05, tipis ya. Sedangkan Z18 ada di angka 12,38. Jadi kalau kita bicara mana yang lebih tipis, RS4 lebih tipis. Selain lebih tipis, Hilo RS4 berarti dia lebih ringan ya, ada di angka 49 gram. Sedangkan Z18 smartwatch ada di angka 59 gram atau 60 gram. Ini lebih berat ya. Strap di RS4 menggunakan material silikon dengan ukuran 20 mm. Sistemnya quick release. Untuk bakalnya menggunakan bahan metal dengan sistem yang seperti ini ya. Sedangkan strap Z18 menggunakan bahan TPU dengan ukuran 22 mm. Jadi lebih besar. Bakalnya juga sama-sama udah menggunakan metal.
Sistem RS4 itu harus dikosongin ya satu, jadi dilebihkan satu karena dia strapnya masuk lagi ke dalam, dan ini makainya lumayan ribet. Tapi bicara kelembutan dan juga kenyamanan, lebih nyaman strap yang di RS4 ini. Z18 karena bahannya TPU, jadi di tangan tuh agak sedikit lebih kasar ya daripada bahan silikon. Tapi dengan sistem yang seperti ini lebih mudah untuk dibongkar pasang. Jadi bagi teman-teman yang kebetulan nyarinya tuh smartwatch yang ringan, RS4 itu lebih baik ya, karena lebih tipis, lebih ringan, dan juga diameternya lebih kecil. Ini emang Z18 tuh lebih cocok buat laki-laki ya, karena besar, bulky, dan juga elegan banget nih karena ada nomor-nomornya kayak gini. Sekarang kita masuk ke bagian display. Hilo RS4 memiliki bentang layar seluas 1,78 inci dengan resolusi 368 x 448 pixel. Sedangkan Z18 smartwatch memiliki bentang layar 1,39 inci dengan resolusi 454 x 454. Jadi Hilo RS4 layarnya lebih lebar, tapi bicara resolusi lebih besar di Z18 smartwatch. Tapi kalau saya bandingkan ya side by side kayak gini, nggak kerasa tuh perbedaan resolusinya karena sedikit banget perbedaannya. Dan visibilitas di luar ruangan brightness-nya itu terlihat jelas. Jadi baik RS4 ataupun Z18 nyaman aja kualitas layarnya. Dan untuk jumlah workout yang didukung di RS4 itu lebih banyak, ada 12 workout modes. Di sini ada jogging, kemudian fast walking, biking, climbing, spinning, yoga, indoor running, integrated training, gimnastik, basketball, football, dan juga rowing. Di sini tidak ada swimming atau berenang karena RS4 ini belum mendapatkan sertifikasi 5ATM. Sertifikasi anti airnya yaitu IP68. Sedangkan Z18 smartwatch jumlah olahraga yang didukung itu hanya 7 mode aja. Ini dia mode-mode olahraganya. Dan kalau kita perhatikan juga di Z18 smartwatch tidak ada swimming, sama ya. Karena IP ratingnya hanya IP67. Kalau kebasahan ringan ya aman-aman aja, tapi kalau lumayan tebel basahnya hati-hati karena Z18 smartwatch ini ada lubang speaker. Sekarang kita bicara fitur dari kedua smartwatch ini. Bicara fitur standar sebuah smartwatch, keduanya udah punya, tenang. Baik heart rate monitoring atau SPO2 ataupun sleep tracker. RS4 punya, kemudian Z18 juga sama ya punya. Tapi RS4 terbatas cuma itu aja. Sedangkan Z18 memiliki fitur ekstra selain dari yang tadi saya sebutkan. Dia punya blood pressure, kemudian musik playback. Kalau kita pengen smartwatch ini jadi pengatur yang ada di handphone, langsung aja klik bagian ini dan pindahkan ya ke phone mode. Bahkan mereka menyediakan penyimpanan sebesar 4 GB. Kemudian Z18 juga memiliki fitur Bluetooth call. Dan fitur yang terakhir yang eksklusif tidak dimiliki oleh RS4 adalah recorder. Next, kapasitas baterai dari kedua smartwatch ini. Untuk RS4 memiliki baterai sebesar 230 mAh, sedangkan Z18 smartwatch ada di 300 mAh. Jadi kalau kita bicara angka, harusnya Z18 smartwatch ini lebih awet. Ini RS4 juga awet loh. Tapi untuk Z18 saya belum bisa berkomentar ya, karena seperti yang udah saya bilang di awal. Dan yang terakhir kita bicara soal UI atau user interface. Untuk RS4 smartwatch dia punya UI sendiri yang tampilannya menurut saya lumayan elegan, simple, minimalis. Kalau kita tarik dari atas akan masuk ke quick setting, tampilannya seperti ini. Cakep, saya suka ya, minimalis. Dan pergerakannya juga ini smooth. Ini dia tampilan widgetnya. Perpindahan dari setiap halaman itu lancar banget. Kemudian untuk masuk ke bagian menu kita tarik dari bawah. Ini dia tampilan menunya. Tidak bisa dirubah ya untuk tampilan menunya, cuma seperti ini aja, tidak ada list dan tidak ada nama-nama dari aplikasinya atau menunya. Jadi kita harus hafal nih.
Sedangkan untuk Z18 smartwatch, saya tidak tahu ini UI-nya sendiri atau bukan karena aplikasinya adalah Fitwinner. Beda dengan Hilo ya, dia punya sendiri Hilo Fun. UI-nya juga di sini nyaman, enakan. Kalau kita tarik dari atas akan masuk ke bagian quick setting, tampilannya seperti ini. Kemudian kalau kita tarik dari samping akan masuk ke widget, ini juga sama ya. Perpindahan dari halaman ke halaman itu lancar jaya, lancar banget. Dan saya suka di sini. Kemudian untuk masuk ke menu kita klik tombol yang bawah dan ini tampilan menunya, beberapa aplikasi yang tersedia dengan tampilan list. Ada nama-namanya, ini lebih mudah dipahami ya. Jadi untuk pengalaman berselancar menggunakan UI dari RS4 ataupun Z18 smartwatch menurut saya sama-sama bagus. Tapi kalau kita bicara watch face, nah maka RS4 itu watch face-nya sedikit ya, cuman ada 5 watch face default. Kita cuma dikasih satu additional, jadi kalau kita udah nambahin satu kemudian baru mau nambahin lagi akan otomatis dihapus ya. Dan ini beberapa watch face yang tersedia di aplikasi Hilo Fun untuk RS4. Tidak terlalu banyak tapi lumayan lah, ada pilihan sebagai pengganti. Dan dia juga bisa di custom ya, menggunakan foto sendiri atau gambar dari galeri. Sedangkan Z18 smartwatch untuk watch face bawaannya lumayan banyak, pakai banget. Saya gak hitung di sini ada berapa, tapi lihat bagian atasnya penuh ya. Ini banyak banget untuk defaultnya. Dan watch face yang ada di aplikasi Fitwinner juga sama ya dengan RS4, tidak terlalu banyak, tapi sekali lagi lumayan lah, bisa diganti-ganti. Bahkan menurut saya antara watch face online dan juga lokal lebih banyak watch face lokalnya ini teh. Tuh. Ini watch face lokal. Sedangkan watch face online-nya sedikit. Dan kalau saya cari-cari untuk Z18 ini tidak bisa custom watch face dengan gambar yang kita punya dari galeri. Dan kalau saya salah mohon dikoreksi. Ya, karena saya jarang makainya dengan alasan yang sudah saya sebutkan di awal video. Untuk rangkuman perbedaan fitur di atas kertas antara Hilo RS4 dan juga Z18 smartwatch bisa dilihat di gambar ini. Oke, di harga 800 ribuan mana yang akan saya pilih? Jelas ya Z18 smartwatch, alasannya ya karena fiturnya lengkap banget. Tapi sekali lagi Z18 ini masih jarang yang jual di Indonesia, RS4 juga sama sih jarang. Tapi RS4 harganya stabil ya di 800 ribuan. Dan Z18 smartwatch karena value-nya bagus, mereka banyak yang jual di angka 1 juta. Kalau pengen harganya murah, beli dari luar negeri dengan berbagai macam resiko. Oke, terima kasih bagi yang udah nonton video ini sampai selesai. Ini hanya perbandingan menurut saya pribadi. Kalau ternyata teman-teman punya opini sendiri, silahkan tulis aja di kolom komentar. Terima kasih bagi yang udah nonton video ini sampai selesai. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.